Mulai tanggal 17 Juli 2022, pelaku perjalanan dalam negeri yang hendak menggunakan moda transportasi udara wajib booster. Berita pertama kami awali dari Kabupaten Oki. Forum Kades Pedamaran melakukan sidak di pabrik pengolahan kelapa sawit PT Kelantan, Sakti buntut pencemaran Sungai Babatan, Kabupaten Oki. Warga di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Oki mengeluhkan kondisi Sungai Babatan. Sejak beberapa tahun terakhir tercemar limbah cair yang diduga akibat aktivitas pabrik pengolahan kelapa sawit milik PT Kelantan Sakti. Ikan yang selama ini banyak di Sungai Babatan kini telah jauh berkurang. Warga menduga kondisi ini diakibatkan sungai yang tercemar. Pendapatan warga dari potensi perikanan sungai menjadi turun drastis hingga 60%. Lah hampir 4 tahun, nak 5 tahun ini, masuk 2022 ini. Sejak adanya PT dan juga ada pabrik itu kan limbah ikan turunnya ke sungai, dulu air sungai kita itu kan. Nah sejak air turun ke sungai itu, segala ikan seperti baung, lais itu hilang total. Tidak katik lagi. Jadi kita kan jengoknya di situ. Jadi kita waktu itu kita ambil air itu kita masukkan di depan dan kita masukkan ikan sungai di situ. Ternyata memang di situ ada pencemaran di situ, mati ikannya. Forum Kades di Kecamatan Pedamaran telah melayangkan protes keras kepada pihak PT Kelantan Sakti terkait limbah cair yang dibuang ke sungai namun tidak diindahkan. Sejumlah Kades di Kecamatan Pedamaran melakukan sidak dan mengambil sampel air limbah di pabrik milik PT Kelantan Sakti ini. Tindak lanjut ini sudah kami lakukan kemarin terhadap pihak perusahaan agar pihak perusahaan segera menindaklanjuti. Tapi masih saja ini buktinya kita lihat langsung mengalir ke sungai. Jadi masyarakat yang khususnya di bantaran sungai, kalau sebelum keberadaan PT Kelantan itu air ini bisa diminum. Kami sering menyebutnya dengan air 1000 akar. Saat ini itu tidak dapat lagi diminum dan ketika masyarakat mandi di air itu merasakan gatal-gatal. Ini fakta. Selanjutnya air limbah yang diambil warga akan segera dibawa ke Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan cek laboratorium. Tim liputan mencoba mengkonfirmasi kepada pihak PT Kelantan Sakti, namun pihak perusahaan masih enggan memberikan tanggapan terkait keberadaan limbah. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Harga tandan buah segar sawit di Sumatera Selatan pada periode pertama bulan Juli tahun 2022 mengalami penurunan mencapai Rp766 per kilogram. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan mencatat, harga TBS sawit di tingkat petani plasma untuk tahun tanam 10-20 tahun saat ini mencapai Rp1.870 per kilogram. Harga ini turun Rp766 per kilogram dari harga sebelumnya. Sementara untuk harga TBS sawit di tingkat petani swadaya, harganya hanya sekitar Rp600 hingga Rp800 per kilogram. Penurunan harga TBS sawit ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti turunnya harga crude palm oil atau CPO dan kernel di hampir seluruh perusahaan yang terdata. Selain itu, pelaksanaan ekspor CPO Sumsel belum berjalan dengan baik karena imbas dari kebijakan pelarangan CPO yang sempat diberlakukan dan menyebabkan negara-negara importir mulai beralih ke negara lain. Kita sebelum pelarangan itu harganya sudah menyentuh 3.800 per kilogram. Sekarang turun justru hanya 1.670. Nah, jadi jauh itu untuk plasma. Kalau swadaya bahkan di bawah Rp1.000 per kilogram. Dan ini sudah tidak seimbang lagi dengan biaya perawatan, biaya panen, biaya pupuk yang semakin tinggi. Ini sangat-sangat meresahkan bagi petani. Dipanen rugi, tidak dipanen merusak batang sawit ini. Untuk saat ini, para petani sawit disarankan agar dapat memperoleh penghasilan tambahan melalui penanaman hasil kebun lain seperti sayur-sayuran. Afifah Sari, TVRI Sumsel melaporkan.